Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Nita bisa berada di podcast ini lagi. Sematan pajak kali ini saya ditemani narasumber yang sudah siap untuk menambah ilmu ke sematan pajak tentang update terbaru dari e-faktur. Jadi yang sebelumnya menggunakan e-faktur 3.2, sekarang kita akan menggunakan e-faktur versi terbaru, yaitu e-faktur 4.0. Yaitu narasumber kita ada Kak Dian. Selamat sore Kak Dian. Ya, selamat sore Kak Nita. Terima kasih Kak Nita. Senang sekali saya bisa berada di sini. Halo semeton pajak semuanya, saya Dian, fungsional asisten penyuluh pajak di kantor pajak Badung Utara. Saya harap bisa membantu semeton pajak semua untuk memahami perubahan penting dalam aplikasi e-faktur versi terbaru ini, yaitu versi 4.0. Ya Kak Dian, jadi sebelum kita masuk ke detail update terbaru e-faktur 4.0 ini, mungkin kita bisa mulai dengan penjelasan dasar tentang apa itu e-faktur Kak Dian. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Dian apa itu e-faktur? Ya, baik Kak Nita dan semeton pajak, tentu saja e-faktur yang biasa kita sebutkan itu singkatan dari elektronik faktur atau faktur elektronik begitu ya Kak Nita dan semeton pajak. Nah, yang ini merupakan dokumen pajak digital yang digunakan untuk transaksi penjualan dan pembelian. Nah, e-faktur ini dibuat menggunakan suatu aplikasi atau suatu sistem yang disediakan atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dan di e-faktur ini dicantumkan tanda tangan yang berbentuk tanda tangan elektronik. Ini adalah sistem yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memudahkan pengawasan dan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai yang biasa kita singkat dengan PPN. Nah, begitu ya sematan pajak untuk definisi e-faktur itu sendiri. Jadi untuk kalau manfaat dari aplikasi e-faktur Kak Dian, jadi apa sih manfaatnya dari e-faktur 4.0 ini? Iya Kak Nita dan semeton pajak, manfaat dari aplikasi e-faktur ini ada beberapa. Salah satunya adalah efisiensi dalam administrasinya. Kemudian juga pengurangan kesalahan karena tidak manual lagi ya Kak Nita, semuanya based on aplikasi. Dan juga peningkatan transparansi. Jadi semuanya tersistem, jadi tidak bisa ada kecurangan lagi dalam pembuatan faktur pajak. Kemudian untuk dasar hukumnya, karena ini aplikasi ini sudah diwajibkan oleh DJP, jadi ada dasar hukumnya dan semua dasar hukumnya ini berkaitan dengan jenis pajaknya itu adalah PPN. Jadi dasar hukumnya itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN BM yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Kemudian untuk peraturan Kementerian Keuangan di bawahnya ada PMK Nomor 18 garing PMK 03 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ciptaker di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian untuk Perdirjennya itu ada Perdirjen nomor 11 tahun 2022 tentang perubahan atas Perdirjen nomor 3 tahun 2022 tentang faktur pajak. Kemudian ada Perdirjen nomor 4 tahun 2020 juga tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir dasar hukumnya itu ada Perdirjen nomor 11 garing PJ garing 2019 tentang penyedia jasa aplikasi perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen nomor 10 tahun 2020. Jadi itu tadi dasar hukum yang melandasi dari penggunaan e-faktur elektronik ini, Kak Nita. Ya, banyak juga ya Kak Dian ya untuk dasar hukumnya. Baik, tadi kan udah dasar hukum, sekarang kita masuk ke aplikasi e-faktur versi 4.0 ini adalah update terbaru dari aplikasi e-faktur sebelumnya ya Kak Dian ya. Lalu bagaimana dengan instalasi dan update ke versi 4.0? Apa yang perlu dilakukan oleh sematan pajak Kak Dian? Iya. Jadi untuk
instalasi e-faktur 4.0 ini, Semeton Pajak harus mengunduh installernya. Pertama harus diunduh dulu dari situs resminya DJP, bisa dibuka di websitenya itu efaktur.pajak.go.id. Itu di bawahnya ada e-faktur dengan versi terbaru. Kemudian Semeton Pajak sesuaikan dengan sistem operasi yang Semeton Pajak digunakan di laptop atau komputer Semeton Pajak masing-masing, apakah menggunakan Microsoft Windows atau menggunakan iOS. Di situ sudah ada pilihan aplikasinya. Kemudian dicek juga dengan bit dari laptop atau PC atau personal komputer Semeton Pajak masing-masing, apakah laptop atau PC-nya menggunakan yang versi 32 bit ataukah sudah menggunakan versi 64 bit. Nanti kalau sudah menemukan aplikasi yang sesuai, nanti Semeton Pajak bisa langsung download dari website-nya itu. Baik, apakah ada spesifikasi minimal perangkat yang digunakan untuk aplikasi e-faktur 4.0 ini, Kak Dian? Ya, baik. Jadi untuk saat ini spesifikasi minimalnya untuk perangkat komputernya itu yang memiliki prosesor minimal dual core, kemudian untuk memorinya 3 GB RAM, untuk kapasitas penyimpanannya itu minimal 50 GB, untuk monitor atau layar VGA-nya yang beresolusi minimal 1024 dikali 768. Jadi itu kurang lebih spesifikasi minimal perangkat yang bisa digunakan untuk aplikasi e-faktur versi terbaru ini, Kak Nita. Kalau untuk instalasinya sendiri, Kak Dian, apakah ada kesulitan? Nah, untuk instalasinya ini cukup sederhana sebenarnya, Kak Nita, lebih sederhana dari update versi sebelumnya. Karena setelah mengunduh aplikasi, nanti Semeton Pajak cukup ikuti saja petunjuk yang ada di layar. Kalau disuruh next, kita klik next atau accept. Kemudian untuk bagi Semeton Pajak atau pengguna aplikasi e-faktur yang telah menggunakan versi sebelumnya, untuk update-nya sekarang juga sudah disederhanakan. Jadi Semeton Pajak hanya perlu menjalankan installernya dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan di layarnya nanti. Jadi nanti sebelum melakukan instalasi juga ada baiknya Semeton Pajak untuk memastikan database-nya sudah di backup dulu, Kak Nita, dan Semeton Pajak bisa di folder yang berbeda untuk mengantisipasi nanti apabila database-nya hilang, kita sudah memiliki cadangan database yang bisa kita import ke aplikasi yang versi terbaru seperti itu. Baik, Kak Dian. Jadi apa saja nih kalau fiturnya yang ada di e-faktur 4.0 ini, dan apa perbedaan dengan versi 3.2 yang sebelumnya, Kak Dian? Iya, Kak Nita. Jadi Semeton Pajak pasti bertanya-tanya nih, ada update versi terbaru apa nih yang berbeda dengan versi sebelumnya. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang paling kelihatan atau paling mencolok itu, Kak Nita, itu adalah pencantuman informasi NPWP 16 digit, atau kalau untuk orang pribadi NIK-nya. Dan juga ada pencantuman NITKU atau cabang pada dashboard aplikasi e-faktur desktop di halaman profil PKP. Kemudian untuk pengakomodasian pengisian dokumen faktur menggunakan NPWP itu bisa 15 digit, 16 digit, dan juga bisa menggunakan NIK. Nah, di dokumen output faktur pajaknya tersendiri itu juga terdapat penambahan informasi NITKU dan juga penambahan watermark pada SPT Indo. Nah, untuk penggunaan NIK ini, Kak Nita, ini sudah divalidasi dengan servis API dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi nanti saat memasukkan NIK itu NIK-nya harus NIK yang benar, karena kalau NIK-nya salah, dia tidak akan mau masuk di aplikasi e-faktur yang baru. Jadi kalau selain perbedaan tersebut, apakah aplikasi e-faktur 4.0 ini lebih baik daripada versi 3.2, Kak Dian? Iya, jadi Kak Nita dan Semeton Pajak ada beberapa perbaikan di aplikasi e-faktur versi 4.0 ini dari versi yang sebelumnya. Di versi 4.0 ini dapat melakukan perekaman dokumen lain pajak masukan transaksi KMS atau kegiatan membangun sendiri. Kemudian ada juga ditambahkan summary dari faktur pajak dengan kode 05, itu sudah terhitung langsung pada SPT masa PPN. Kemudian untuk saldo
DPP dan PPN faktur pajak keluaran itu otomatis disesuaikan ketika retur keluaran dibatalkan atau dihapus. Kemudian referensi barang dan jasa, khususnya kolom harga jual barang atau jasa yang termasuk PPN sudah disesuaikan tarifnya menjadi 11%, dan tarif PPN pada retur pajak keluaran atau pajak masukan telah disesuaikan juga menjadi 11%. Jadi ada beberapa error atau bugs dari versi sebelumnya yang sudah diperbaiki di versi 4.0 ini, Kak Nita. Wah, berarti versi yang sekarang ini lebih baik ya Kak Dian ya dari versi yang sebelumnya. Jadi ibaratnya penyempurnaan ya Kak Dian ya. Jadi Semeton Pajak silahkan bisa langsung update versi aplikasi e-faktur ya. Jadi bagaimana dengan proses pelaporan SPT masa dengan versi baru ini Kak Dian? Jadi apakah ada perubahan yang perlu diketahui oleh Semeton Pajak? Kalau untuk pelaporan SPT masa PPN-nya itu tidak ada perubahan ya, Kak Nita dan Semeton Pajak. Untuk pelaporan SPT masa PPN 11-11-nya itu tetap dilakukan melalui website web e-faktur. Betul, melalui laman web e-faktur, namun di tampilannya ada beberapa pembaharuan, memang pembaharuan interface yang lebih memudahkan pengguna, jadi lebih gampang menemukan menunya. Kalau untuk tata cara pelaporannya sendiri sih tidak ada perubahan. Selain itu, untuk mengunduh sertifikat elektronik, Semeton Pajak juga harus mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan oleh DJP, dan jika terjadi error e-tax dengan kode berapa yang biasanya terjadi di aplikasi e-faktur desktop, DJP juga menyediakan katalog error. Jadi ada katalog error yang bisa membantu Semeton Pajak untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di aplikasi e-faktur seperti itu. Biasanya kalau Kak Nita sering ketemu kode error berapa, Kak Nita? Biasanya 4001 Kak ya, Dian. kadang 4001 itu biasanya masalah jaringan, kemungkinan tidak stabil atau sertifikat elektroniknya sudah expired. Jadi bisa dicek dulu apakah memang sudah expired atau belum. Apabila sudah expired, itu harus dilakukan perpanjangan dulu, karena sampai saat ini sertifikat elektronik itu masih berlaku 2 tahun. Kira-kira mungkin kalau seandainya Semeton Pajak ada yang expired itu harus online atau harus datang ke kantor Kak Dian? Nah itu kalau dulu saat COVID itu bisa online ya Kak, kita bisa diklik dari website Enova, kemudian untuk berkasnya bisa dikirim lewat email atau jasa pengiriman. Tapi karena sekarang sudah kembali normal lagi, jadi untuk pengajuan sertifikat elektronik secara online sudah ditutup ya Semeton Pajak. Jadi apabila mau perpanjangan itu saat ini harus datang langsung ke kantor pajak terdaftar, karena untuk menghindari kebocoran data yang tidak kita inginkan karena sedang marak kan kita. Jadi diharapkan harus datang langsung, yang bersangkutan membawa berkas-berkas persyaratannya gitu kan Ita. Selain datang langsung, apa bisa dikirim pos Kak Dian untuk pengajuan sertifikatnya? Bisa ya Kak? Bisa, kalau kirim pos masih bisa apabila memang direktur atau pengurusnya tidak ada yang berada di Indonesia atau sedang di luar negeri semuanya. Itu apabila tidak berhalangan, sedangkan sertifikat elektroniknya memang sudah segera harus diperpanjang, itu di kantor pajak Bandung Utara sendiri bisa dilakukan melalui jasa pengiriman. Jadi nanti sertifikat elektroniknya akan diberikan melalui WhatsApp gitu bisa. Wah, mudah sekali berarti Kak Dian ya. Jadi kalau berhalangan hadir bisa dikirim melalui pos Semeton Pajak. Jadi tadi masa berlakunya itu 2 tahun ya Kak Dian ya. Jadi Semeton Pajak nanti dicek apakah sertifikat elektroniknya masih berlaku atau tidak. Jadi kadang itu ya Kak Dian ya, jadi kita nggak bisa upload. Kalau sekarang kan di versi 4.0 itu ada ini ya Kak Dian ya, sinkronisasi profil PKP. Betul, ya, jadi harus setelah instalasi itu harus dilakukan sinkronisasi dulu di profilnya agar NPWP 16 digitnya muncul. Nanti setelah NPWP 16 digitnya muncul, baru aplikasi e-faktur desktop versi terbaru itu siap untuk digunakan. Oke, siap. Jadi kan tadi kita udah bahas definisi, manfaat,
kemudian cara instalasinya, update ke versi dari 3.2, kemudian di-update ke 4.0. Kemudian kita juga udah bahas fitur-fitur baru, apa saja sih yang ada di perbedaan yang ada di 3.2 dan 4.0. Serta proses pelaporan SPT PPN masa yang sebenarnya tidak ada perubahan ya Kak Dian ya. Kemudian untuk masa pelaporan SPT masa masih sama kan Kak ya, untuk jangka waktu pelaporannya masih sama, yaitu akhir bulan berikutnya ya Kak ya. Ya, penting untuk semua pengguna e-faktur agar segera melakukan update dan memahami perubahan ini untuk menjaga kepatuhan pajak. Jadi terima kasih banyak ya Kak Dian atas penjelasan yang sangat informatif. Ya, baik, sama-sama Kak Dita. Semoga bisa berguna bagi Semeton Pajak semuanya yang nanti menyaksikan video ini ya, Kak Dita. Baik, terima kasih pada Semeton Pajak yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Dan sampai di bagian akhir ini, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.